Oke, kelihatan? Kelihatan. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar tentang bab ini, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan mendatangkan keberkahan yang luar biasa bagi kita. Khususnya ketika kita belajar ilmu bahasa Arab ini. Dengan membaca Al-Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kali ini kita belajar tentang al-madkhal ila ilmil balaghah atau pengantar ke dalam ilmu balaghah. Saya skip untuk ini keterangan ini. Balaghah itu sejatinya memiliki 3 sub bidang atau sub keilmuan, yaitu ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Ilmu ma'ani sebagaimana saya terangkan kemarin, sekilas itu adalah suatu keilmuan yang yahtarizu anil khoto, yang menjaga kesalahan dalam memahami makna yang diinginkan oleh pembicara, ya, yang diinginkan oleh pembicara dalam menyampaikan maksud yang diinginkan kepada orang yang diajak bicara. Sedangkan ilmu bayan mayahtarizu bihi anit ta'kidil ma'nawi an ayakunal kalam ghairu wadihid dalalah alal ma'nal murad, yaitu ilmu yang menjaga dari kesemrawutan atau beratnya pemahaman makna, atau agar ucapan atau ungkapan yang disampaikan itu yang tidak jelas itu bisa menjadi jelas maknanya sesuai dengan makna yang diinginkan. Sedangkan badi apa yang dengannya kita bisa memahami bagaimana keindahan suatu ungkapan dan bagaimana bisa menjaga keindahannya itu sesuai dengan situasi dan kondisi yang diinginkan. Oke, secara ringkas itu dalam bahasa Arab, namun bahasa Indonesianya nanti akan saya jelaskan juga semacam ini. Ini dalam kitab Jaharul Maknun disebutkan hadza wa inna duroral bayani wa wuroral badi'i wal ma'ani. Ini adalah ilmu, demikian ini adalah adapun yang disebut dengan ilmu bayan, ilmu balaghah itu mencakup di dalamnya ilmu bayan, ilmu badi, dan ilmu ma'ani. Bayan itu apa? Bayan itu dari kata jelas, ya. Artinya jelas, bayan. Berarti ilmu bayan itu berarti suatu penjelasan dari ungkapan yang tidak bisa dipahami, atau dengan kata lain ilmu ini menjaga dari kesemerawutan pengertian biar pengertiannya nggak semerawut atau nggak ambigu atau nggak jelas gitu, biar menjadi jelas. Sedangkan badi mengatur susunan kalimat agar tampak indah, baik dan benar. Itu ilmu badi. Sedangkan ma'ani menjaga dari berbagai macam kesalahan dalam pemahaman makna. Itu tadi 3 macam sub ilmu yang ada dalam ilmu balaghah, ya. 3 macam sub ilmu yang ada dalam ilmu balaghah. Walaupun nanti juga saya terangkan ulang, ya, nggak apa-apa. Saya lanjutkan aja seperti ini. Ini bisa dilihat di slide yang sudah saya share di Google Classroom, ya. Baik. Tuh. Dalam bab muqaddimah ini kita akan bicara tentang ilmu ma'ani, ya. Namun sebelumnya sebelum kita melangkah ke ilmu ma'ani, di antara teman-teman barangkali ada pertanyaan tentang perbedaan 3 sub ilmu ini.
Ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada. Nggak ada, oke. Baik, langsung saja. Dalam kitab Jahrul Maknun, itu nanti juga saya akan tampilkan Jahrul Maknun ya, yang kemarin sempat saya sampaikan, Jahrul Maknun yang gundul itu. Namun di sini yang saya berikan kepada kalian itu Jahrul Maknun yang sudah ada maknanya ya. Ini ya. Ini. Yang sudah ada maknanya ya. Jadi yang bab pertama ini, yang ini tuh tentang muqaddimah, ini nggak masuk ke dalam pembahasan inti ya, ini muqaddimah. Jadi dalam muqaddimah ini disebutkan tentang latar belakang juga dari ilmu balaghah, mengapa harus belajar ilmu balaghah. Contohnya di sini di bab pertama, Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya irsyadi. Alhamdulillah utawi kabehane puji iku lillahi ya Allah taala al badi'i kang maha nyiptakaken, al hadi kang maha aweh pituduh, ila bayani maring mertelakake mahya irsyad dalan kebenaran ya. Amada kang bentangake atau kang aweh pitulung arba panuha maring pira-pira wong kang duweni akal, waro sama lan netepake sapa Allah syamsal bayani ing srengenge atau yang ilmu bayan kang den surupake srengenge fisuduril ulama ing dalam pira-pira atine para ulama. Jadi semacam itu nanti di kelas. Namun ini nggak kita baca secara ini untuk di pertemuan ini karena terlalu lama nanti. Yang jelas di sini Syekh Turrahman As-Saghir Al-Hadhari itu menyebutkan tentang latar belakang dia dari menulis ilmu balaghah ini atau nadzuman dalam ilmu balaghah ini, dan juga menjelaskan di dalam muqaddimah ini tentang manfaat dari belajar ilmu balaghah. Di antaranya manfaatnya ya di sini itu diterangkan. Nah, di sini nah ini hadza wa inna durural bayani wal ma'ani wa gurural badi'i wal ma'ani wa hadza wa inna durural bayani wa gurural badi'i wal ma'ani tahdi ila mawaridin syarifah wa nubadin badi'atin latifah. Jadi ilmu balaghah ini yang tiga ini, yaitu ilmu bayan, badi' dan ma'ani ini, itu akan mendatangkan atau akan membuat kita itu memahami urusan atau perkara-perkara yang mulia dan juga hal-hal mutiara-mutiara yang indah dan lembut. Dari apa? Dari pengetahuan keilmuan atau mengerti rahasia-rahasia yang ada dalam bahasa Arab. Lisanul Arab itu bahasa Arab. Wadarki ma khusso, dan juga bisa mengetahui apa yang dikhususkan yang ada di dalam bahasa Arab dari keindahan-keindahan yang menakjubkan. Li'annahu, karena ilmu balaghah ini merupakan karuhi, bagaikan roh atau inti ya, lil i'rabi, dari i'rab bahasa Arab atau dari ilmu i'rab atau ilmu nahwu ya. Wa huwa ilmu nahwi, dan dia ilmu bahasa Arab ini, balaghah ini, dibandingkan dengan ilmu nahwu itu kalubabi, seperti intinya. Jadi ilmu balaghah ini termasuk inti sari dari ilmu ilmu nahwu. Untuk itu barang siapa yang mempelajari ilmu bahasa Arab hanya mempelajari nahwu sorof saja, berarti belum sempurna pemahamannya
dalam ilmu bahasa Arab. Karena belum memahami intisari dari keilmuan nahwu, sorof, dan sebagainya. Atau keilmuan dari keseluruhan ilmu bahasa Arab. Dan itu perlulah kita mempelajari ilmu balaghah ini agar lebih sempurna pemahaman kita tentang ilmu balaghah atau ilmu bahasa Arab secara keseluruhan. Ya, saya lanjutkan. Saya akan stop presentingnya. Saya akan tampilkan lagi di dalam slide yang tadi saya tunjukkan kepada kalian. Ya. Jadi dalam 3 keilmuan inilah kita akan memahami keseluruhan ilmu balaghah. Namun karena waktu kita terbatas ya di kelas 3 ini, karena saya dulu juga ketika belajar ilmu balaghah ini 3 tahun ya. Artinya 2 tahun malah saya dulu. Jadi kelas 3 tahun deh. Jadi kelas 3 itu saya belajar ilmu bayan, kemudian ke kelas 5 saya belajar ilmu ma'ani, kemudian baru ilmu badi'. Dan sedangkan kalian langsung ilmu balaghah dari nahwu ya, nahwu yang standar langsung ilmu balaghah dalam waktu 1 tahun. Jadi tidak mungkin kita pelajari keseluruhan keilmuan atau subilmu dari balaghah ini. Mungkin yang kita bisa pelajari hanya satu saja, yaitu ilmu ma'ani saja. Enggak masalah, yang penting kita tahu aja keilmuan ini apa. Ya. Sebelum memahami tentang ilmu ma'ani, alangkah baiknya kita pahami dulu tentang fasohah ya. Apa itu fasohah? Fasohah dalam bahasa Arab ya, itu secara bahasa kelihatan ya. Halo? Kelihatan ya? Oke. Itu berasal dari kata fasoha atau fa-shod-ha ya. Yang secara literal atau secara arti harfiahnya, arti bahasanya itu bermakna bayan. Bayan itu artinya adalah jelas, ad-zuhur dan juga zuhur ya. Zuhur artinya adalah tampak. Jadi kalau kalian dengar ada kata bayan itu ya biasanya di desa-desa khususnya di Jawa itu kan ada Pak Bayan itu ya. Itu mungkin dulunya juga dari bahasa Arab. Pak Bayan nanti orang yang menjelaskan seperti menteri penerangan itu loh. Orang yang menjelaskan tentang hal yang kurang jelas. Jadi bayan itu artinya adalah jelas. Dan zuhur itu tampak. Ini tampak jelas, ini gamblang gitu ya. Sedangkan secara istilah fasohah itu nanti akan kita tetap pelajari, namun fasohah sendiri secara sebelum ke istilah tetap ke bahasa lagi ya. Itu kalau diartikan juga dengan makna lainnya itu disebut juga ifsah atau menjelaskan. Atau dalam bahasa lainnya, dalam bahasa Arab yang lain disebut idhar atau juga menjelaskan. Atau taudhih, sama juga artinya menjelaskan atau memaparkan. Dan juga ibanah, sama juga artinya menjelaskan. Jadi 3 kata ini satu arti, yaitu menjelaskan. Artinya fasohah itu artinya menjelaskan ungkapan yang nggak jelas. Secara istilah disebut dengan suatu ungkapan tentang lafadz-lafadz yang jelas serta dapat menghantarkan kepada pemahaman dan diketahui penggunaannya oleh para penulis atau sastrawan dan penyair Arab. Dengan kata lain, fasohah itu adalah ungkapan atau lafadz-lafadz yang jelas dan biasa digunakan oleh orang Arab. Sehingga bisa disebut dalam bahasa Indonesia dengan kata baku ya. Jadi fasohah itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata yang baku atau kalimat yang baku. Fasohah sendiri ada beberapa macam ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke dalam macam dari fasohah, sebelumnya dari pengertian secara istilah dari fasohah ini kalian jelas? Sudah jelas ya? Sudah jelas? Ardina jelas? Ardina kok saya nggak melihat wajahnya ya?
Apa kameranya ada masalah? Boleh saya melihat wajahnya? Jangan-jangan nanti bukan Dina sendiri, nanti orang lain nanti. Takut saya nanti kalau Enggak, berbicara Ustaz. dengan orang tanpa rupa ini. Tina gimana kabarnya Tina? Tina Octavia yang lahir di Alhamdulillah, Pak. bulan Oktober ya ini Octavia ini. Atau anak Nggih. ke-8 ini? Oktober, Oh, Ustaz. Oktober, oke. Tina, berikan kepada kami, Octavia, kebaikan. Anggap aja seperti itu maknanya. Kemudian siapa lagi? Saya belum menyapa ya. Oh, jumlah kalian ternyata 30 ya. Oh, 29. 30. Oh, 29. Sama saya ternyata. Salah saya. Hidayatul Aulia. Hidayatul Aulia. Ada Hidayatul sama Aulia? Sama aja ya. Hidayatul Aulia? Ada? Aula, Ustaz. Aula, tapi tulisannya Aulia di sini. Oh iya Aula, salah lihat saya karena kacamata ini jadi blur. Ini mana orangnya kok nggak ada wajahnya ini? Hidayatul Aula ini. Hidayatul ada ya? Ada, Ustaz. Mana? Oke. Baik, terima kasih. Menurut Hidayatul bagaimana? Fasohah tadi udah jelas? Ya, saya nggak dengar Hidayatul. Insya Allah, Ustaz. Aula. Udah jelas ya? Berarti Insya boleh Allah. saya lanjutkan. Oke. Insya Allah. Kalau enggak ya kalau nggak jelas ya jelas. Kalau jelas ya sudah nggak bisa ditanyakan lagi ya. Nanti berarti saya siap untuk bertanya kepada kalian. Oke, saya lanjutkan. Anwal fasohah, jenis-jenis fasohah atau jenis-jenis kebakuan ya. Yang pertama fasohatul mufrad atau disebut dengan kefasihan kata. Jadi kata itu dianggap baku atau fasih ketika memenuhi beberapa syarat. Nanti akan saya sebutkan. Yang kedua adalah fasohatul murakkab atau kefasihan kalimat. Jadi kalimat, kalau tadi kata disusun menjadi satu, menjadi kalimat. Dan kalau tadi kata itu fasih, maka susunannya yang ketika sudah disusun itu menjadi kalimat itu, maka kalimat itu juga bisa dianggap fasih ya. Itu harus memenuhi dengan beberapa syarat setelah memenuhi kefasihan dari kata. Kemudian yang berikutnya adalah fasihatul mutakalim atau kefasihan seorang pembicara atau seorang pembicara dianggap fasih ketika dia bisa memenuhi beberapa syarat juga. Oke, syaratnya apa saja? Secara ringkas akan saya sebutkan bahwasanya suatu ungkapan dianggap fasih, dianggap baku ketika ungkapan tersebut itu selamat atau bersih dari beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu dari tanafurul huruf, huruf-huruf yang susah diucapkan. Yang kedua, dari ghorobatul istiqmal atau pemakaian yang aneh atau ungkapan yang tidak dimengerti artinya, dan juga terbebas dari mukhalafatul qiyas atau dari susunan sorof yang tidak sesuai dengan aturan, atau juga karohah fis sama atau terbebas dari suatu ucapan yang tidak disukai pendengaran. Jadi ada beberapa ucapan yang tidak disukai oleh orang Arab dan itu dianggap tidak fasih kalau diucapkan itu. Seperti halnya kalian ketika berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa ya. Contoh kata apa ya bahasa Jawa ya? Bahasa Jawa itu apa ya? Kata-kata yang tidak disukai itu ya. Ya contohnya gini. Dalam bahasa apa ya? Dalam bahasa Surabaya itu ada kata ya. Denko itu ya. Itu kan kata yang nggak disukai itu aslinya. Tapi terkadang juga bukan nggak disukai, disukai juga sih. Itu kan tergantung makna di mana kita mengungkapkannya ya. Kalau ngomong denko kepada seorang teman biasa ya dianggap aja itu sebagai sapaan gitu ya. Hai Chow, nah gitu aja.
Sedangkan kalau ngomongnya sambil marah itu jadi umpatan. Nah, itu termasuk kata yang dibenci. Sama juga dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang nggak disuka juga kalau diucapkan. Karena kalau diucapkan tuh risih mereka. Nah, itu juga termasuk ya. Jadi kata itu harus terbebas dari itu semuanya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian untuk kalimat itu terbebas dari kata-kata yang berat diucapkan, terbebas dari susunan yang tidak sempurna atau struktur yang kurang tepat menurut ilmu nahwu, kemudian terbebas dari lafadz yang ambigu dan terbebas dari makna yang ambigu, kemudian tidak diulang-ulang, kemudian tidak bertumpuk-tumpuk idofahnya, kemudian tidak bertumpuk-tumpuk sifatnya. Sedangkan fasahah mutakalim itu selamat dari cacat secara kata dan cacat secara kalimat. Jadi seseorang yang bisa berbicara dan ungkapannya itu tidak ada cacat, maksudnya tidak ada hal yang tidak baku ya, semuanya baku, baik secara kata dari segi kata maupun secara kalimat itu. Maka seseorang itu disebut dengan seorang yang fasih ya. Saya lanjutkan. Fasahah mufrad sekali lagi ini kembali ke kata ya. Yaitu kefasihan kata, dianggap kata itu selamat atau fasih ketika kata tersebut terbebas dari yang pertama tanafurul huruf. Apa itu tanafurul huruf? Sekali lagi saya sebutkan tadi, tanafurul huruf artinya adalah pengucapan huruf yang berat. Apa? Pengucapan huruf yang berat. Dan yang kedua adalah ghorobatul istimal atau disebut juga dengan makna yang sulit. Makna yang sulit. Kemudian yang ketiga, terbebas dari menyalahi kaidah atau disebut dengan mukhalafatul qiyas. Jadi tidak menyalahi kaidah. Mukhalafah itu menyalahi, al-qiyas itu kaidah. Artinya kaidah apa? Karena ini kata berarti kaidah kaidah apa? Kaidah apa Jihan? Kaidah apa? Jihan? Sahda? Saya nggak dengar. Kaidah apa? Ustaz. Ya, Ustaz. Ya. Kaidah apa? Kaidah. Kaidah sharaf. Karena kata kan. Kata kan kita bicara di awal pembicaraan kita itu dibicarakannya di ilmu sharaf gitu loh. Jadi tidak menyalahi kaidah sharaf gitu. Apa contohnya nanti akan saya sebutkan. Kemudian tidak disukai juga terbebas dari hal-hal yang tidak disukai pendengaran. Apa contohnya nanti juga saya sebutkan. Untuk contoh yang pertama dari ungkapan atau kata itu terbebas dari pengucapan huruf yang berat itu contohnya diantaranya seperti ini. Ini kata-kata yang ada di dalamnya huruf yang atau kata-kata yang di antara kata ini, di antara kalimat atau kata-kata yang ada dalam kalimat ini, itu ada satu kata yang di dalamnya itu ada huruf yang berat diucapkan. Maka kata itu disebut dengan kata yang tidak fasih. Kira-kira menurut kalian, sebagai orang yang baru pertama belajar bahasa Arab ya, di antara beberapa kata ini, mana yang menurut kalian itu tidak baku? Mana? Nggak tahu artinya. Oh, nggak apa-apa. Memang saya juga belum menyampaikan artinya di sini. Ya, ini artinya. Mana kira-kira yang tidak baku? Sudah saya tunjukkan di situ. Yaitu kata ho. Kenapa tidak baku? Coba. Ho. Coba, kalian bicara itu kayak berat gitu ya. Orang Arab sendiri pun berat ngomong gitu. Ho. Mereka itu sampai keluar lendirnya kalau ngomong kayak gitu. Nah, kata ini dianggap ho ini ya, dianggap tidak baku karena ada huruf yang itu berat diucapkan, yaitu bertemunya huruf kho dengan h ini, ain, h, ain, kho, ain. Ya, ini termasuk huruf thiqal, huruf yang berat diucapkan. Maka kata ini dianggap tidak baku. Mengapa tidak baku? Sekali lagi kata ini loh ya.
Mengapa? Hurufnya susah Karena ucapkan. Baik, pinter. Ya, Firda Ayumi. Kenapa? Firda Ayumi. Firda Ayumi. Halo? Ada orang di sana, Firda? Firda Ayumi, Fahma. Firda? Firda? Nggak dengar berarti. Nggak apa-apa, Mas. Saya lanjutkan lagi. Sedangkan contoh yang lainnya adalah sebagai berikut. Qalu muril qais fi fasfi sya'ri ibnati amin lahu. Jadi ungkapan umurul qais ketika dia itu ingin menggambarkan rambut anak gadis pamannya. Ya. Gak tahu paman ketemu gede atau gimana. Yang jelas umurul qais ini ingin menggambarkan rambut yang dimiliki oleh anak gadis pamannya ini. Goda iru mustasyiratin ilal ula tulilul iqasa fi musanna wa mursal. Coba dari ungkapan ini ada satu kata yang kata itu tidak baku. Kira-kira yang mana? mustash. Benar sekali. Kenapa tidak baku? Susah diucapkan. Iya, susah diucapkan. Ada huruf-huruf yang susah diucapkan. Yaitu bertemunya huruf sin, ta, shin, za, ro. Ini termasuk huruf yang susah ketika dikumpulkan jadi satu kata. Ini susah diucapkan. Nah, ini artinya di bawah ini. Uda iruhu dan pucuk jalinan rambut putri paman itu mustasyiratun ilal ula, mencuat, menjambul ke atas, cuing ke atas itu. Terus tudilul iqasa fi musanna wa mursal, hingga menutupi rambutnya yang andan-andan. Musanna itu dikepang ya, dan wa mursal dan terurai ya. Di rambutnya itu ada yang dikepang, ada yang terurai. Ini sangat indah sekali gitu. Itu ungkapan umrul qais. Tapi kata kalimat ini dianggap tidak baku. Kenapa? Ada kata yang tidak baku di sini. Yaitu mustasyirat. Kenapa tidak baku? Karena ada di dalamnya itu huruf-huruf yang susah diucapkan. Oke. Contoh yang lainnya. Yang ini di antara ciri yang kedua ya. Warabatul istiqmal atau makna yang susah dimengerti. Contohnya apa? Ini coba kita lihat. Wa muqallatan wa hajiban muzajjaja wa fahiman wa mursinan musarroja. Wah, waktunya sudah habis ya ini. Ya ini yaitu kata musarrot ini. Musarrot ini tidak baku. Kenapa tidak baku? Karena dia memiliki dua arti. Yang pertama itu dianggap musarroja, yaitu dari kata sirot. Sirot itu artinya adalah, yang pertama itu adalah cahaya. Cahaya ya. Cahaya lampu dan sebagainya itu sirot. Nah, berarti ini menggambarkan matanya indah peka gitu. Dan rambutnya itu hitam kelam dan hidungnya itu bagai musarroja loh. Ini ada dua arti. Yang pertama itu bagaikan lampu, berarti hidungnya mengkilap. Hidung yang kedua seperti pedangnya Suraij. Surat itu seorang ahli pedang. Pedangnya itu kalau bikin pedang Arab itu seperti ini melengkungnya. Jadi hidungnya mungkin kayak gini, melengkung. Jadi mana yang dimau ini? Ini kan aneh ini. Orang jadi ambigu ini maknanya mana ini? Mau yang mengkilap atau mau yang hidungnya mancung? Ini yang mana? Ini nggak jelas. Seperti halnya kalian kalau di PHP sama seseorang itu. Ketika kalian bertanya kepada dia, kamu tuh suka aku nggak sih? Aku itu sebenarnya suka loh. Kata ini sebenarnya ambigu loh ya. Sebenarnya suka. Berarti mungkin tidak gitu loh. Atau gini, dia memuji kalian dengan ungkapan seperti ini. Wajahmu indah bagaikan bulan. Itu juga ambigu loh sebenarnya.
Maksudnya indah bagaikan bulan itu cantik atau jelek? Kenapa? Coba bulan secara pengetahuan ilmu fisika, umpamanya kalian teropong pakai teropong bintang itu loh. Bagaimana permukaan bulan? Kalau dari kejauhan halus, kalau dari dekat bagaimana? Banyak cekungan. Berarti justru malah kebalikannya, banyak cekungannya, jelek tuh jadinya. Berarti ungkapan itu jangan terlalu percaya dulu dengan ungkapan, apalagi seorang laki yang ngomong gitu, itu jelas-jelas gombal, itu harus dimasukkan ke dalam tempat sampah gitu ungkapan. Bohong gitu. Oke itu. Nah ini sekilas ya, karena waktunya sudah habis, terpaksa saya nggak bisa teruskan. Nanti bisa dibaca di buku, itu sudah ada di modul ya. Nah, sedangkan kalau memang nanti waktunya tidak cukup untuk mengerjakan tugas saya, nanti akan saya beri perpanjangan waktu, tapi kalau enggak ya sudah seadanya saja. Oke, sebelum saya tutup ada pertanyaan? Ustadz, itu Ya, tugasnya langsung pakai Word boleh nggak Ustadz? boleh, boleh langsung di itunya. Itu kan yang saya berikan kepada kalian di Google Classroom itu Word kan itu. Silakan aja ditulis di situ. Ya Ustadz. Ya, boleh. Langsung aja di situ boleh. Ya, oke. Ada lagi? Ada ya? Cukup ya? Oh iya, sambil nyatet ya nggak apa-apa. Nanti akan saya akan berikan rekamannya ya setelah ini ya. Jadi kalian bisa mengulang lagi ketika ada waktu longgar ya. Jadi tenang aja. Nah ini waktunya sangat dikejar kita. Ini waktunya sangat sebentar. Jadi ya cukup seperti itu saja. Nanti akan saya berikan rekamannya di grup ya. Di grup Google Classroom itu akan saya berikan rekamannya. Biar kalian tuh bisa mengulang lagi apa yang saya jelaskan tadi. Demikian, terima kasih sudah mau bergabung bersama kita dalam rangka belajar bersama ilmu balaghah ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tetap sehat, tetap ceria. Ingat jaga imun, jaga iman, dan juga jaga keamanannya. Nggak usah kemana-mana, cukup di rumah saja, wes. Nanti kalau mau pesan apapun, pizza dan sebagainya cukup Grab atau GoSend atau GoFood atau GrabFood gitu aja. Kalau Anda ada minta dikirimin, siapa yang mau ngirimin gitu aja. Nah, pokoknya tetap stay safe ya. Di rumah saja, nggak usah kemana-mana. Karena ini hawa yang tidak enak. Harinya hari-hari yang dianggap orang Jawa itu dengan istilah bediding gitu ya. Dingin kalau malam hari, siang hari itu agak panas, tapi ya juga anginnya angin agak nggak enak gitu ya. Jadi istirahat aja di rumah, belajar yang sungguh-sungguh. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup acara kita yang membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau mungkin ada yang hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan di Google Classroom. Silakan aja di chat di sana atau mungkin di kolom komentar, silakan nanti akan saya jawab. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Syukran wa Oke. Ustaz. Syukran Ustadz. Oke, terima kasih sama-sama. Sehat-sehat Ustadz. Syafira.